Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka akan tetap menjadi oposisi pemerintah dan konsisten. Politisi Demokrat Santoso meyakini bahwa partainya sangat konsisten. Meski begitu, dirinya tak menampik bahwa politik adalah abu-abu dan dinamis. Nah, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Demokrat nampaknya bakal karam di pemilu 2024 mendatang. Masalahnya silih berganti, tak kunjung reda, menghampiri partai pimpinan Mas AHY ini. Kepemimpinan AHY sepertinya pantas dipertanyakan. Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sebenarnya juga menjadi keraguan banyak kader. Apakah mereka siap bila menjadi oposisi 5 tahun ke depan? Diakui atau tidak, Demokrat dan PKS hanya dua partai yang tidak bergabung di pemerintahan selama 9 tahun terakhir ini. Mengusung tagline perubahan, yang juga diusung koalisi perubahan. Jadi keanehan baru ini. Persepsi publik mengerucut. Perubahan adalah reformasi menggantikan berbagai kebijakan yang selama ini dijalankan Presiden Jokowi. Tapi memutuskan ke Koalisi Indonesia Maju yang bakal melanjutkan program Jokowi. Itu bermasalah di kader dan simpatisan mereka. Usai ditinggalkan dalam memutuskan siapa bakal cawapresnya Anies. Demokrat makin terlihat kebingungan nih. Bertahan di koalisi perubahan, harga diri mereka sudah jatuh. Bergabung ke dua koalisi lain. Mereka pendukung pemerintah. Opsi membentuk poros baru bersama PKS dan P3 jauh lebih berat. Memulai semua ini dari awal kembali. Karena kondisi lapangan yang ada. PKS masih setia dengan Anies Baswedan. Walaupun memiliki jarak ideologi yang jauh dengan PKB ini. Bukan hanya itu, P3 juga masih setia untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Waktu dan dukungan logistik juga dirasa sangat penting sebagai bahan pertimbangan poros baru ini. Termasuk kesiapan sumber daya lain, diantaranya nih, kader dan simpatisan Demokrat idealnya berkoalisi dengan calon yang berpotensi untuk menang. Minimal menyelamatkan elektabilitas Mas AHY dalam langkah politik kedepannya. Pilihan merapat ke Pak Prabowo sejatinya pilihan egois, bukan pilihan realistis. Kita semua tahu konflik SBY Mega sampai saat ini masih saja mengganjal. Upaya mempertemukan keduanya juga tantangan yang berat. Ditinggalkannya Demokrat di koalisi perubahan harusnya menyadarkan SBY yang punya nafsu besar menjadikan anaknya cawapres itu. SBY mestinya sadar nih, kapasitas AHY dalam bermain politik masih sangat minim. Mengambil sikap diametral ke pemerintah seberapa kali. Tak membuat nama suami Annisa Pohan membaik di berbagai survei. Dalam diri AHY sendiri nih, terlihat dirinya lebih suka mendukung Ganjar Pranowo. Hanya saja kepatuhan pada ayahanda mampu mengalahkan ego pribadinya. Kita tentu ingat, waktu AHY menitikkan air mata, usai menyatakan siap jadi cagup, banyak masyarakat melihat nih, sebenarnya dia masih mencintai karirnya. Masih berharap pangkatnya di militer terus naik. Setidaknya mampu menduduki jabatan strategis. Sayang, ayahandanya lupa. Dalam mencapai titik keberhasilan tentu pasti ada yang harus dikorbankan. Disitulah AHY tak kuasa menahan kesedihannya. Dari kejadian yang sudah dialaminya itu, kayaknya dia lupa. Sebuah kemenangan perlu dilalui dengan kerja keras. Partai Demokrat, utamanya elit politiknya, memang memiliki personalisasi yang cukup kuat. Personalisasi partai politik merupakan kondisi di mana aktor individu cenderung dominan menjadi lebih utama dibandingkan partai politik maupun identitas kolektifnya. Ini berimplikasi pada situasi
Demokrat setelah berkuasa selama 2 periode belum bisa secara mandiri, secara kelembagaan partai bergantung atau terbebas dari nama Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun sudah bukan ketua umum lagi, tapi intervensi dan manuver yang dilakukan oleh Demokrat sangat kentara masih dipandu SBY. Bak seorang kingmaker di dalam tubuh Demokrat, Presiden ke-6 Indonesia itu kerap kali turun gunung dari singgasananya demi menyelamatkan wajah Demokrat dari kontestasi pemilu 2024 maupun rumitnya peta politik yang dinamis nih. Sulit dibantah bila SBY memang sangat berambisi untuk mencalonkan anaknya menjadi calon wakil presiden, baik mendampingi Anies Baswedan di koalisi perubahan atau koalisi lain. Namun apa daya, optimisme dan romantisme yang terbangun kurang, mengakibatkan Pak Surya Paloh melihat Caimin jauh lebih menjanjikan dibanding AHY ini. Walaupun hanya survei sudah mempublikasikan ini, bahwa tokoh yang paling cocok mendampingi Anies adalah AHY. Namun elektabilitas dua nama itu tak disambut masyarakat dengan positif. Hal ini jelas mengindikasikan dorongan yang coba dilakukan SBY terhadap AHY, namun secara basis elektoral antara Anies dan AHY tidak bisa digabungkan. Yang lupa difahami, basis elektoral Anies dan AHY memiliki kesamaan dan tidak bisa saling melengkapi. Daerah yang memiliki lumbung massa yang potensi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak bisa dikuasai oleh keduanya. Secara kalkulasi rasional, hal ini sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Ini juga menunjukkan Demokrat di koalisi Indonesia Maju tak diperhitungkan dengan baik. Bahwa benar-benar Pak Prabowo terlihat membuka diri. Tapi prakteknya dalam kampanye tahun depan, AHY tidak akan mendapatkan banyak perannya. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.